Mahar adalah wajiban di dalam pernikahan, bukan rukun di dalam pernikahan. Artinya, kalau seandainya di dalam pernikahan yang ngakatkan tadi kok nggak nyebut maharnya sekalipun, bisa angkah tuh kawaswatu mahtubadaka fulana halan, nggak pakai sebut maharnya. Kobil tuh langsung, atau buru-buru angkah tuh kawaswatu mahtubadaka fulana binti fulana, langsung kobil tuh, maharnya nggak disebut. Mahar tidak disebut, tetap sah pernikahan. Sebab menyebut mahar tidak harus di dalam akad nikah. Hanya jika mahar tidak disebut saat akad nikah, maka nanti maharnya dikembalikan kepada mahrul mithil, yaitu mahar umumnya kerabat-kerabat yang sepadan dengan dia. Itu berapa sih maharnya? Kalau 1 miliar, 1 miliar, awas hati-hati. Kalau biasanya 1 juta, 1 juta, begitu mahrul mithli. Baik, kalau seandainya maharnya tidak sesuai dengan yang diberikan, misalnya diberi mahar 10 juta, tak taunya suaminya ngasih 2 juta, nikahnya tetap sah, bagi sang istri tinggal minta tambah, gitu saja. Keterlaluan tuh sama istri, sudah potong mahar ini niat nikah atau enggak tuh? Juga keterlaluan, nuntut istri baru nikah sudah nuntut, sama-sama keterlaluan dua-duanya. Baik, apa tadi? Quran emas. Quran boleh dijadikan mahar, tapi sebaiknya jangan Quran, sebab dalam diperbolehkannya Quran dinilai dengan uang, dijadwal belikan khilaf. Hanya madhab kita Syafi'i saja menjadikan Quran boleh dijual tapi makruh, maka Quran bisa dinilai. Berarti dalam madhab kita Quran bisa jadi mahar, tapi sebaiknya jangan Al-Quran, karena di sana ada ulama yang mengatakan Quran tidak boleh dijual belikan. Maka sebaiknya jangan Al-Quran. Pulpen aja, permen 1 pak, itu sudah sah, itu lebih. Dan bukan bacaan Al-Quran selama ini kita dengar, tidak tahu itu ngetren, maharnya adalah membaca Al-Quran. Nggak ada mahar membaca Al-Quran itu. Tidak tahu itu dari mana itu sumbernya. Ngetren gaya maharnya adalah hafalan Quran 30 juz. Itu namanya merugikan istri. Hafalan apa untungnya buat istri? Hafalan untuk dirimu sendiri. Yang ada di dalam hadis Nabi itu adalah mengajari Al-Quran, bukan hafalan Al-Quran. Terus istrinya nggak dapat apa-apa dong. Ya, mana buat saya hafalan Al-Quran? Nggak tahu ini ngetren di mana itu, nggak tahu. Ada, saya dengar di mana-mana, nggak tahu. Hafalan, ya ada kan? Hafalan Al-Quran, hafalan ini, hafalan itu. Bukan. Mengajari Al-Quran yang ada pada Nabi. Ngajari, siapa ngajar kan ada gajinya kan? Mungkin istrinya belum bisa Al-Quran, kalau ngundang guru kan lumayan bisa 1 juta. Ya udah saya ajari aja deh, jadi mahar, boleh. Tapi bukan hafalan Al-Quran 30 juz, bukan mahar itu. Tapi nikahnya tetap sah, nanti jatuhnya mahar mithil, dikasih duit sesuai dengan bibinya, ya kakaknya seberapa. Ini ada sering mendengar itu. Biasanya hanya ikut-ikutan. Makanya ini ilmunya ilmu ikutan. Wah, mahar Al-Quran dari Syria, dari mana? Rupanya orang Indonesia juga di sana katanya. Jadi bukan hafalan Al-Quran, tapi mengajar Al-Quran. Kalau hafalan tidak sah jadi mahar, tetap dikembalikan kepada mahar mithil. Misalnya Anda sudah terlanjur menikahkan putri Anda, maharnya adalah hafalan. Kalau sudah 30 hafalan Quran 30 juz, ibu punya anak perempuan, anak ibu dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Nikahnya tetap sah, maka sang laki-laki tadi wajib membayar ujrot mahrul mithil. Mahar kakaknya berapa? Oh, kakaknya 2 juta, kasih 2 juta, diminta 2 juta. Jadi bukan hafalan Quran ya, ini fikihnya. Supaya sedikit, makanya jangan ikut-ikutan ngetren. Wah, suamiku hafal Quran, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Baik. Terus kalau tidak jadi, misalnya, tidak jadi, kan wajib dibayar separuh hafalan nanti. Kembalikan separuhnya begitu. Jadi memang itu adalah yang selama ini biasanya ada gaya ngetren. Hafalan. Saya baca suatu ketika di mana, ya dimaafkan. Tapi nikahnya tetap sah. Cuman nanti beralih kepada mahrul mithil, mahar umumnya wanita yang sepadan dengan dia dari bibi, kakak dan adiknya itu berapa? Wallahu a'lam bissawab.